Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan Tahta Channel yang kontennya membahas tentang debat lintas agama, pengajian kitab baik tafsir Al-Quran, hadis fikih, tasawuf dan yang lain-lainnya. Dan juga ada tausiah pendek, dilanjutkan dengan tanya jawab seputar Islam, dan yang terakhir adalah video reaction. Jadi kita nanti akan mencari video-video di channel-channel yang memelintir Al-Quran atau hadis, lalu kita luruskan. Nah, kali ini saya akan mereaction videonya Garesha Pelo, ya, ucapan dia nanti tentang hadis, ya. Saya senang karena orang kayak gini kan tidak tahu apa-apa. Kalau kita belajar Quran, 15 ilmu kita pelajari, hadis juga gitu, ya. Asbabul wurudnya kita tahu. Kalau dia belajar apa tidak tahu apa-apa. Nah, nanti saya luruskan nanti semua ucapan dia tentang hadisnya. Pertama kita dengarkan dulu. Nanti kalau sudah mengutip hadis baru kita luruskan, ya. Oke. Nah, langsung saja kita melihat bagaimana komentarnya daripada Bang Garesha Pelo. Taurat melarang makan babi. Tidak ada nabi-nabi makan babi. Para rasul tidak makan babi. Yesus pun tidak makan babi. Tapi kenapa orang Kristen sekarang makan babi? Kemudian dia langsung menuduh ini bukti kekristenan sekarang tidak mengikuti aturan yang dilakukan oleh yang ditulis dalam Alkitab, tidak mencontoh perilaku Yesus sehingga dia makan babi. Oke, pertama, jadi menurut saya Kristen itu bukan hanya makanan yang dilanggar, tapi akidah. Kalau cuma makanan itu ya itu larangan-larangan. Atau nanti ada ubudiyah, ada perintah gitu ya. Nah, kalau Kristen ini bukan hanya seperti makanan, akidah pun mereka langgar. Jadi benar, Yesus sunat, mereka tidak sunat. Yesus tidak makan babi, mereka makan babi. Apapun alasannya mereka makan yang dilarang. Karena mereka mengaku pengikut Yesus. Kalau mengaku pengikut Yesus, Yesus orang Israel, diutus untuk Israel, dan mengamalkan Taurat. Karena Taurat untuk Israel, bukan untuk seluruh dunia. Yesus kenapa tidak makan babi? Karena dia orang Israel. Kitab Taurat untuk Israel. Taurat sunat karena dia orang Israel. Sedangkan di Taurat, perjanjian ketetapan dari Tuhan untuk Abraham dan anak cucunya, ya, anak keturunannya. Yang lebih ekstrim lagi, Yesus mentuhankan Allah, mereka mentuhankan Yesus. Ya, Kristen mentuhankan Yesus, beda lagi. Semuanya beda. Tuhannya Yesus Esa, Garesha Pelo Trinitas. Tuhannya Yesus tidak samawi di langit, tidak kelihatan. Tuhannya Garesha Pelo seperti dewa-dewa yang menjelma jadi manusia. Kata orang Kristen, kami tidak mentuhankan manusia tahta, tapi mentuhankan Tuhan yang jadi manusia. Berarti sama dengan orang Hindu, dewanya menjelma jadi manusia, sehingga dituhankan. Gitu ya. Jadi mulai dari terkecil sampai yang terbesar oleh Kristen dilanggar semua. Bukan hanya makanan-makanan, ketuhanan juga mereka beda dengan Yesus. Ya. Nah, jadi kalau cuma makanan kurang seru ya. Wong banyak kok ya yang mereka langgar oleh Kristen itu ya.
Mereka cuma mengaku-ngaku pengikut Yesus gitu aja. Makanya kalau beda jangan heran. Wah, memang 100% bukan ajaran Yesus gitu ya. Oke, lanjut. Pertanyaannya itu seperti ini. Kenapa Sanihum Munir kok usil sekali kamu mempermasalahkan pola makan agama lain? Kristen bukan agamamu. Oke. Agama lain, Kristen bukan agamamu. Dan ingat, Kristen juga jangan ngaku-ngaku pengikut Yesus. Karena semua yang disampaikan oleh Yesus tidak dilakukan oleh Kristen. Baik tentang makanan atau tentang ketuhanan. Atau siapapun dirinya Yesus dibantah semua. Ya, itu perlu dicatat. Ya, Yesus ngaku manusia menerima firman. Kata Gereja Pelo, firman jadi manusia. Ya. Jadi semuanya itu bukan cuma hanya makanan, semuanya mereka ingkari. Ya. Mereka tidak percaya kepada ajaran Yesus, tapi mengaku pengikut Yesus. Nah, ini yang aneh ya. Oke, lanjut. Orang Kristen mau makan ini atau makan itu, kenapa kamu usil, mencaci maki, mencelanya, dan sampai membuat buku tulisan seperti ini? Kamu, Sanihum Munir, mengutip Imamat pasal 11 tentang aturan-aturan mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Kemudian dia mengatakan yang meneruskan aturan Taurat tidak boleh makan babi adalah agama Islam. Jadi yang meneruskan ajaran Yesus ya Islam, bukan orang Kristen. Jadi maksudnya itu ya, mengikuti ajaran Yesus kebanyakan sama. Maksudnya gini, dengan Islam dengan Yesus. Yesus sunat enggak? Sunat. Islam ya sunat. Yesus makan babi? Tidak. Islam? Ya tidak. Tuhannya Yesus berapa? Esa. Muslim? Esa. Sama. Tuhannya Yesus kelihatan nggak yang di langit itu? Oleh Bapakku yang di surga gitu. Oranon, langit. Nah, Islam? Ya sama. Tidak kelihatan. Ya. Sama semuanya. Yesus hanya mentuhankan Allah. Islam mentuhankan Allah. Yesus semalaman berdoa kepada Allah dalam Lukas 6:12. Islam berdoa kepada Allah. Dan semua ini beda dengan Gereja Pelo. Gereja Pelo tidak sunat, makan babi, Tuhannya 3, Tuhannya kelihatan. Jadi semuanya itu dilanggar semua ya. Gitu maksudnya itu ya. Dan apa yang ditulis Sanihum Munir sudah saya jawab di dalam tulisan saya yang akan saya sampaikan berikut ini. Pertama, Sanihum Munir tidak mengutip secara jujur bahwa hewan-hewan yang dilarang dimakan bukan hanya babi. Taurat melarang unta. Islam makan unta. Islam minum susu unta. Bahkan minum kencing unta. Bukan hanya kencing unta. Di dalam hadis Sunan Ibnu Khuzaimah, air perasan tai onta pun dikonsumsi. Nanti saya akan tunjukkan hadisnya. Oke, saya jawab ya. Jadi Islam najis. Ya, minum kencing unta itu ceritanya bahwasannya ketika ada orang ya. Orang ini sebenarnya apakah dia pura-pura masuk Islam atau tidak? Dia ada di Madinah. Lalu karena cuacanya tidak sama, karena dia pendatang, sakit dia. Karena sakit oleh Rasulullah disarankan, ya udah, kamu pergilah, di sana ada gembala unta. Karena Rasulullah tahu penyakitnya dia itu hanya bisa disembuhkan oleh kencingnya unta. Ya, dan dagingnya unta atau kencingnya unta juga ya. Susu unta dengan kencingnya. Akhirnya orang ini pergi. Malah sudah minta air susunya, minta kencingnya unta, diminum, sembuh. Malah untanya diambil, orangnya dibunuh. Akhirnya oleh Rasulullah dihukum orang ini. Nah, hadis itu khusus untuk orang itu, karena orang itu sakit. Bukan untuk semua umat Islam, bukan. Ya.
Nah, kecuali ada orang sakit seperti itu. Andai kan dia sudah berobat tidak sembuh-sembuh, lalu mencoba pakai minum itu karena darurat boleh. Ya, karena apa? Karena sebagai obat, bukan sebagai konsumsi. Itu ya. Nah, terus masalah unta. Kalau Taurat dilarang makan unta. Nah, dia tidak tahu sejarah. Kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsi. Dulunya daging unta itu halal. Lalu Nabi Yakub sakit. Lalu nadar. Saya kalau sembuh tidak akan makan dagingnya unta yang kami sukai. Akhirnya karena mereka tuh mengharamkan untuk dirinya, akhirnya ketika Taurat turun diharamkan benar oleh Allah. Ya, sebagai hukuman lah. Ya, biar mereka tuh tidak mengharamkan untuk dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Taurat itu untuk Israel. Islam adalah Al-Quran dan hadis. Jadi haram dan halalnya mengikuti Quran dan hadis. Taurat hanya untuk Israel. Kalau kami sama, tidak boleh ini, tidak boleh ini, ya tidak masalah. Atau beda, tidak masalah. Jangankan sama, beda pun tidak masalah. Kenapa? Karena Islam untuk seluruh dunia. Sedangkan nabi-nabi Israel mulai dari Yakub sampai Yesus untuk Israel saja. Sehingga kalau berbeda, misalnya Islam kok boleh makan belut. Loh, kan ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis itu. Tidak termasuk makanan yang dilarang. Loh, tapi kan di Taurat dilarang tahta. Makanan yang tidak bersisi gitu. Loh, Taurat untuk siapa? Untuk Israel. Ya sudah, kami bukan Israel. Nah, itu gitu ceritanya ya. Oke, kita lanjut. Di dalam Imamat pasal 11, pelanduk tidak boleh dimakan. Unta, pelanduk, terus apa lagi? Kelinci. Babi itu yang keempat. Islam memakan semua yang dilarang oleh hukum Taurat kecuali babi. Nah, itu kan ya. Islam yang dilarang Taurat makan kecuali babi katanya. Di dalam Islam itu ya patokannya Quran dan hadis. Itu ya. Baik makanan, syariat, akidah, Quran, hadis. Kalau bertentangan dengan Taurat, Taurat untuk siapa? Untuk Israel saja. Coba, andai kan makanan tidak bersisi, bahkan ikan-ikan banyak yang diharamkan. Kalau untuk Israel, tidak masalah, wong satu kaum. Tapi kalau untuk seluruh dunia, kasihan nelayan-nelayan lah. Ya. Sehingga Allah lebih memperluas lagi ketika Allah mengutus Nabi yang terakhir. Unta yang dulunya halal karena mereka haramkan sendiri sehingga turun ayat haram, maka dikembalikan lagi untuk seluruh dunia halal. Jadi bedanya Taurat untuk Israel, Islam, Quran, hadis untuk seluruh dunia. Gitu ya. Oke, lanjut. Taurat melarang memakan selain yang ikan. Ikan pun harus yang bersisik. Segala yang bergerak di air tidak boleh dimakan. Siput air tidak boleh dimakan. Kepiting bukan ikan tidak boleh dimakan. Cumi-cumi, gurita, lele, sidat, belut tidak boleh dimakan. Ini larangan Taurat. Nah, jadi larangan Taurat di situ, Taurat untuk Israel, itu perlu dicatat. Sedangkan Islam, Nabi yang terlahir untuk seluruh dunia, bukan untuk Israel saja. Dan ingat ya, kalau kita baca Bible Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Tuhan itu tidak kelihatan. Tuhannya Gracia Pelo kelihatan. Tuhan itu samawi, ajaran samawi di langit. Gracia Pelo turun jadi manusia kayak dewa-dewa. Tuhan itu tidak mau turun ke dunia, Perjanjian Lama. Gracia Pelo Tuhannya seperti dewa-dewa, turun jadi manusia. Tuhan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru Esa. Gracia Pelo Trinitas. Yesus ngaku utusan. Menurut Gracia Pelo Tuhan. Jadi bukan hanya makanan yang Gracia Pelo langgar. Semua ajaran mulai dari makanan, ketuhanan, akidah dilanggar semua. Karena Gracia Pelo tidak paham Bible, yang mereka paham hanya ajaran pagan, penyembah manusia. Oke. Kalian makan semua yang dilarang oleh Taurat.
hanya babi yang kalian tidak makan. Artinya kalau berdasarkan ayat Imamat pasal 11 yang dikutip oleh Sanihu Munir dan saya nggak ada bedanya, sama-sama melarang. Sama-sama katanya. Sanihu Munir itu sama seperti Yesus. Sunat tidak makan babi. Tuhannya Esa, ya, tidak kelihatan dan mentuhankan hanya kepada Allah. Nah, kalau kamu beda garisnya belu, ya, kamu tidak sunat, pemakan babi, Tuhannya 3, Tuhannya seperti dewa-dewa kelihatan, ada jasadnya, ya, Tuhannya di dunia juga tidak hanya mentuhankan Allah, tapi kamu juga mentuhankan manusia. Kalau Sanihu Munir sama seperti Yesus. Kalau garisnya pelu sama seperti ajaran pagan, penyembah dewa-dewa yang menjelma jadi manusia. Oke. Melanggar. Nah, kedua saya ingin bahas menjawab kenapa Kristen makan babi. Di dalam buku saya sudah jelaskan secara eksegese. Tidak ada kata halal dan tidak ada kata haram untuk makanan. Bahasa asli Alkitab tidak menggunakan halal dan haram, bahasa-bahasa fikihnya Islam, bahasa-bahasa hukum tidak. Di dalam Torah, bahasa aslinya menggunakan bahasa-bahasa kesehatan. Jangan makan binatang yang hatameh. Nah, itu kan ya. Dia tidak tahu memang ya. Padahal kata-kata amar, perintah, ada larangan itu. Kan jangan memakan berarti dilarang. Kalau larang dilakukan berarti dosa. Ya, mau kesehatan ke, mau tidak ke, mau enak. Kalau sudah dilarang ya dilarang. Kan gitu. Jangan atau tidak boleh. Nah, masih dilakukan. Ya makanya mereka itu tidak tahu apa-apa ya. Tiba-tiba di sini bukan ajaran kayak fikih. Tidak ada larangan haram atau halal. Yang ada larangan kesehatan. Apa? Kalau dilarang mau sehat mau tidak. Kalau sudah ada larangan, jangan. Berarti ya jangan. Kan gitu. Secara akal itu. Jangan makan binatang yang tidak bersih. Unclean animal. Jadi larangan untuk memakan berdasarkan bersih atau tidak bersih. Ya. Jadi kalau jangan, coba. Kalau kita sudah dilarang jangan, masih mau makan. Kan sudah jangan kan. Makanya mereka itu jangankan cuma larangan jangan kamu gini. Bahkan jangan kamu mentuhankan manusia misalnya. Ya, mereka langgar itu. Jangan kamu mengatakan Tuhan itu banyak. Yang benar Tuhan itu Esa. Mereka langgar itu. Tuhan yang benar hanya Allah. Jangan kamu menyembah selain Allah. Mereka menyembah manusia. Ya kayak gitulah mereka itu ya. Kata-kata jangan itu masih ditafsirin gitu ya. Masih cari alasan lah supaya jadi pagan kan gitu. Bukan halal haram, bukan bahasa-bahasa hukum. Dan yang diizinkan adalah binatang-binatang seperti ini. Ikan yang bersisik. Ikan yang tidak bersisik seperti lele tidak boleh dimakan. Berkuku belah dan memamah biak. Selain itu tidak boleh dimakan. Yang boleh dimakan itu dikatakan hatahor. Tahor bahasa Ibrani itu paralel dengan bahasa Arab tahir. Binatang-binatang yang suci, binatang-binatang yang bersih. Jadi kalau kita based on the text, aturan makanan Alkitab itu berdasarkan kategori kesehatan, mana yang bersih silahkan makan, yang tidak bersih jangan dimakan. Nah, padahal coba kalau kita tahu ya, apakah orang Israel masih menafsirin ayat-ayat larangan itu? Bahkan Advent saja tidak makan babi itu. Banyak lah. Nah, beda dengan Kristen gitu itu. Ya, cuma alasan Paulus coba. Yang mana niatnya Paulus itu banyak ucapan Paulus dalam Korintus, Roma. Ya. Semuanya itu ingin menghapus tentang hukum-hukum yang ada di dalam Taurat karena berat-berat katanya. Sehingga mau dihapus. Itu yang mereka ikutin. Penyesat kok diikutin gitu ya. Udah jadi larangan dalam Taurat kan. Kalau larangan ya udah larangan berarti.
Ngapain masih mau di apa ya? Ditafsir-tafsirin kayak gitu. Kesehatan apalah. Justru karena dilarang itu pasti ada hubungannya dengan kesehatan atau memang ada sebab-sebab. Gitu loh. Nah, kalau sebabnya unta dulu itu dilarang karena memang mereka bernadar dulunya tidak akan makan unta gitu loh. Bukan karena bersih atau tidaknya atau kotornya, enggak bahas itu. Di Al-Qur'an juga dijelaskan, kullu ta'ami kana halal li bani Israel illa ma harrama Israel ala nafsi. Kecuali yang diharamkan untuk dirinya sendiri yang mereka haramkan kayak unta. Bersih itu. Tapi karena mereka itu awalnya nadar tidak mau makan unta, maka oleh Allah dituruti. Yaitu dilarang oleh Allah. Bukan karena suci atau tidaknya. Ya, tapi karena sebab-sebabnya karena mereka bernadar sendiri, mengharamkan untuk dirinya sendiri. Gitu ya. Plus, jika ada yang makan binatang-binatang yang kotor seperti udang, ini kan tidak boleh dimakan. Lele, makan kepiting. Hukumannya apa? Di sepanjang Alkitab tidak ada sanksi untuk orang-orang Yahudi maupun orang-orang Kristen yang makan udang. Ada larangan makanan. Jangan makan udang karena itu tidak bersih. Coba tidak bersihnya udang itu di mana? Uang kita kalau makan ikan baik udang apa dibersihkan dulu kotorannya. Ya. Nah, kalau dalam Islam semua binatang laut itu suci. Semua binatang laut itu. Nah, kalau dalam Taurat masih dipilah-pilah, Taurat itu untuk Israel saja, sempit. Satu kaum, berlaku untuk kaum itu saja. Nah, kalau Islam untuk seluruh dunia, maka diproses lagi hukum-hukum itu. Karena untuk seluruh dunia. Jadi kalau tidak sama, ya memang kitab Taurat untuk Israel. Nah, kalau Kristen itu aneh. Tentang makanan, kadang-kadang mereka ikut Israel. Tapi kebanyakan mereka ikut Paulus. Tentang ketuhanan ikut Paulus, bukan ikut Yesus, bukan ikut perjanjian lama. Kalau Tuhan yang diceritakan Yesus sama dengan perjanjian lama. Tapi Tuhan yang diyakini Kristen ikut ajaran pagan, penyembah manusia. Enggak, Tata, bukan menyembah manusia, menyembah Tuhan yang jadi manusia. Ya samalah. Orang Hindu itu menyembah manusia Krishna. Yang mana dianggap Krishna itu jelmaan Dewa Wisnu. Ya sama, berarti dewa jadi manusia. Kalau Kristen, Tuhan menjadi manusia, sama. Kan gitu. Jadi Kristen itu plan tentang makanan. Pokoknya yang enak-enak, tidak mau mereka. Kalau tidak enak untuk mereka, walaupun bertentangan dengan Taurat, mereka langgar. Baik itu tentang perintah makanan, larangan makanan, sunat, sakit, tidak mau. Ya. Makan babi karena sudah terbiasa enak makan babi, nggak mau diharamkan. Walaupun haram. Ya, karena sudah enak orang Romawi menyembah Tuhan menjelma jadi manusia, maka ini diteruskan juga. Padahal Yesus itu mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar suaranya. Ya, melihat pun kamu tidak bisa. Gitu ya. Sehingga apa? Ajarannya samawi. Samawi itu Tuhan di langit. Tapi Gracia Pelo ini lagi-lagi semuanya dilanggar. Ya, tidak cocok dengan dirinya. Ya. Maka tidak peduli bertentangan dengan Yesus, ya. Tetap mereka langgar semuanya. Tapi kalau andai kata saya makan udang, hukumannya apa? Tidak ada sanksinya. Oleh karena itu di dalam Alkitab, masalah makanan itu bukan masalah dosa atau tidak dosa, bukan masalah halal dan haram. Tidak ada kata halal dan haram. Saya ulangi berkali-kali. Coba ya. Kok tidak dosa, tidak haram, halal kalau sudah dilarang, coba. Jangan kamu makan ini. Tidak ada dosa, tidak ada larangan. Pantesan. Mereka itu selalu merubah, selalu ngeyel. Jangan mentuhankan manusia, ya tetap mereka tuhankan. Jangan buat patung. Nah, patungnya Yesus yang dipampang. Kan gitu mereka itu. Sehingga apa? Percuma mereka itu mau tidak mau mereka itu juga ditertawakan. Jangankan orang Islam, orang Yahudi Israel ditertawakan mereka ini. Ya. Di dalam bahasa Alkitab. Yang ada unclean animal atau yang clean animal. Masalah bersih dan tidak bersih.
Tuhan menyayangi umatnya yang ribuan tahun yang lalu, yang belum ada ilmu pengetahuan yang sedemikian maju seperti zaman sekarang. Orang ribuan tahun di zaman Musa, jaraknya dari kita ini 3.500 tahun, tidak tahu kalau udang itu, cumi-cumi itu kolesterolnya tinggi. Tuhan ngomong kepada orang yang sangat-sangat sederhana, 3.500 yang tahun yang lalu, kamu jangan makan ini kotor, titik. Yang penjelasannya baru kita tahu di zaman kita yang modern sekarang. Berarti kalau Tuhan mengatakan jangan, tetap kamu mau lakukan gitu intinya. Ini kan lucu. Sudah bilang jangan makan ini, wah enggak lah. Dulu kan mereka bodoh, Tuhannya bodoh. Kalau sekarang kan pinter-pinter. Ya, bisa membedakan mana yang bersih. Loh, berarti lebih pintar manusia daripada Tuhan gitu. Ketika Tuhan sudah melarang di zaman itu untuk mereka, ya lakukan apa saja kalau sudah ada dalilnya. Intinya dalil yang berkuasa. Kalau jangan, nih jangan. Sama dalam Islam, apapun, kalau perintah dalam Al-Quran, hadis, perintah ya lakukan. Kalau larangan, ya udah larang. Pokoknya intinya lagi-lagi dalil. Ya, itu loh. Harus ada dalil dari Tuhan. Firman, ajaran dari Tuhan. Intinya itu. Ya. Jadi, ini jawaban yang pertama. Ada larangan makanan, tapi tidak ada sanksi. Bahkan di dalam 1 Korintus, tulisannya Paulus, makanan tidak membuat kita lebih dekat dengan Allah. Kamu makan atau tidak makan, itu masalah kebiasaan dan masalah kesehatan yang akan ditanggung pribadi lepas di pribadi. Itulah kelicikan Paulus itu ya. Tidak mendekatkan. Ini bukan masalah mendekatkan atau tidak. Larangan. Kita tetap tidak boleh makan karena larangan. Masalah dekat tidak dekat, itu urusan lain. Ya. Seakan-akan gini, ya udah yang penting saya mendekat kepada Allah, kepada Tuhan. Masalah makanan kayak gitu tidak penting. Yang penting itu kedekatan kepada Allah. Loh, dekat itu penting, larangan juga penting. Tetap kita harus dekat kepada Allah, larangan Allah tetap jangan dimakan. Gitu yang benar itu ya. Jangan ikut Paulus. Kalau Paulus udahlah kayak gitu tidak penting lah, tidak ada yang haram. Yang keluar yang apa? Yang keluar dari mulut ya. Tidak ada yang menajiskan ya, bukan yang masuk ke mulut, tapi yang menajiskan. Tapi yang keluar dari mulut kayak gitu. Itu sudah apa? Kata-kata yang ingin menyelewengkan udah. Ya. Yang menajiskan itu seperti apa gitu. Intinya seharusnya ajaran yang benar itu kitabnya harus jelas. Kalau umat Islam, Al-Quran itu jelas, hadis jelas, dari zaman Nabi sampai sekarang dihafal semuanya. Sehingga kalau semua Al-Quran dan hadis itu dibakar, seketika langsung bisa ditulis. Gitu. Karena apa? Karena dihafal oleh jutaan orang. Nah, kalau mereka kan, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Tidak ada yang hafal. Akhirnya, Paulus yang diikutin oleh mereka. Dikit-dikit Paulus, dikit-dikit Paulus. Kenapa kau bukan Yesus, Tata? Kalau kamu kok tergantung Muhammad, kok kami tergantung Paulus? Karena kalau ajaran Nabi Muhammadmu Tahta dihafal oleh umatmu. Tapi kalau Kristen karena ajaran Yesus hilang, ya kami mengikuti Paulus. Nah, jadi firmannya Tuhan, ajaran Yesus tidak ada. Jadi dikit-dikit Paulus, dikit-dikit Paulus. Walaupun Paulus niatnya menyesatkan ajaran Yesus, ya diikutin aja. Gitu ya. Karena firman yang Yesus terima dari Tuhannya gak ada, hilang gitu loh. Oleh karena itu di dalam konsili di Yerusalem diputuskan masalah makan atau tidak makan, masalah sunat atau tidak sunat, itu masalah sekunder dan tidak ada kewajiban. Harus makan ini atau makan itu, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, atau harus disunat, tidak ada. Ini keputusan konsili Yerusalem. Nah, coba. Kenapa kok pakai konsili, keputusan? Karena ajaran Yesus tidak ada. Kalau kami untuk menentukan haram, halal, akidah, syariat harus dalam Al-Quran, hadis. Ya, tidak boleh konsili-konsili. Wong udah jelas kok ajarannya dalam Islam ada Quran, hadis. Ngapain konsili? Nah, pertanyaannya kenapa kok mereka pakai konsili? Karena ajaran yang Yesus terima dari Tuhannya tidak hafal. Kenapa kok tidak hafal? Karena dia ditolak oleh umatnya. Maka untuk mentuhankan manusia, untuk menentukan haram halal, maka manusia itu harus konsili.
Gitu ya. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan di sini bukan dalam konteks mengolok-olok, menghina Islam. Tidak, saya tidak mau menghina Islam. Saya hanya membacakan. Oke. Jadi dia tidak mau menghina, tidak mau mengolok, silakan dia. Dia punya, coba kita simak. Punya ilmu apa dia membahas hadis, coba. Ngawur semua nanti, coba lihat. Apa yang ada tertulis di dalam hadis. Ini kitab suci kalian, kategorinya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani. Saya hanya membacakan apa kata hadis-hadis sahih mengenai pola makannya umat Islam. Anda bisa saksikan di layar. Umat Islam halal makan bangkai paus. Yang mana bangkai paus ini tentu haram, tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Oke. Jadi ya pertama ya, tak luruskan. Dia tidak tahu artinya bangkai itu apa. Bangkai itu binatang yang mati tanpa sembelihan. Walaupun kambing kalau tidak disembelih atau disembelih tapi tidak menyebut nama Allah, itu bangkai namanya. Nah, sekarang kalau ikan, maka kata-kata bangkai itu maksudnya bangkainya ikan itu halal, maksudnya apa? Tak usah disembelih. Nah, kalau ikan masih disembelih, bagaimana dengan teri? Teri itu kan kecil-kecil. Misalnya ya, binatang atau bangkai atau ikan dalam lautan juga wajib disembelih misalnya. Gimana kalau orang makan teri yang kecil-kecil? Persatunya disembelih gitu. Jadi binatang yang ada di lautan itu bangkainya halal. Maksudnya apa? Ketika kita tuh mancing dapat ikan, tidak usah disembelih. Gitu loh. Nah, kalau ayam, kambing beda. Ayam dan kambing itu harus disembelih. Kalau mati, maka bukan bangkai. Atau ikan. Ikan itu walaupun tidak disembelih, ya tetap kan definisi bangkai itu hewan yang tidak disembelih. Bagaimana kalau ikan? Nah, ikan ini tetap walaupun tidak disembelih, tetap halal. Beda dengan binatang seperti binatang ayam, kambing, sapi. Itu harus disembelih. Karena kalau tidak disembelih, maka bangkai. Nah, tapi kalau binatang laut, walaupun tidak disembelih, tetap itu halal gitu loh. Karena kalau wajib disembelih, ikan kecil-kecil, apalagi teri, gimana? Repot dong mau nyembelih, gitu ya. Jadi maksudnya di situ ikan itu, ikan laut semuanya tidak wajib disembelih. Jadi kalau ada ikan, ya baik nelayan mati ditangkap, mau dijemur kayak langsung, tidak usah disembelih, tetap halal gitu loh maksudnya ya. Paus tidak bersisik, apalagi ini bangkai. Di dalam hadis, orang muslim boleh makan bangkai paus. Nah, Ceritanya. itu kalimatnya yang tepat itu gini. Orang muslim boleh makan ikan walaupun tidak disembelih. Karena tidak kewajiban. Karena yang wajib disembelih itu seperti kambing, sapi, unta, ayam, kerbau. Nah, itu baru wajib disembelih. Kalau tidak disembelih, maka bangkai. Nah, kata-kata bangkai itu yang tidak disembelih. Tapi kalau binatang laut tidak disembelih, tidak masalah. Gitu loh maksudnya ya. Ayat hadis itu bukan berarti seakan-akan makan bangkai loh. Walaupun orang Kristen, apakah mereka makan ikan disembelih? Coba ikan teri gitu, udang disembelih? Ya enggak. Karena memang dalam Islam juga halal. Binatang-binatang laut itu tidak usah disembelih. Sehingga kalau mati tanpa sembelihan kan bangkai kalau ke ayam. Kalau sapi tidak disembelih kan bangkai. Apakah kalau ikan harus seperti itu? Tidak. Ya, walaupun matinya itu tidak disembelih, tetap halal dimakan. Gitu. Maksudnya gitu itu ya. Hanya orang muslim kelaparan dalam kondisi berperang,
dia lihat ada bangkai di laut, mau dimakan, ada yang marah, itu sudah jadi bangkai. Tapi yang lain mengatakan, kita terdesak kok, kita perang kok, kita ini utusannya Muhammad, makan aja lah, enggak apa-apa. Orang terpaksa. Bangkai itu dikeringkan, bisa makan selama 3 bulan. Dan orangnya gemuk-gemuk. Bahkan ada hadis yang mengatakan, nih Anda bisa lihat di layar berikut ini, segala yang mengapung, bangkai yang mengapung di laut, kalau menunjukkan ayat ini, menunjukkan hadis ini bukan ikan. Apapun bangkai yang mengapung di laut boleh dimakan karena laut itu suci dan halal bangkainya. Nah, itu kan jelas di situ. Semua binatang laut maka itu suci. Walaupun mati. Misalnya kita mancing ikan di laut. Lalu ikannya kita taruh di ember atau di tempatnya, lalu mati, tetap halal. Loh, kan tidak disembelih tahta. Loh, kan halal udah, ada hadisnya. Semua binatang laut itu walaupun mati tidak disembelih, itu tetap bangkainya suci. Ya, halal dimakan. Maksudnya hadis ini menjelaskan seperti itu. Ya, jadi dia tidak bisa membedakan Garcia Pelo itu. Yang wajib disembelih itu binatang darat seperti kerbau, sapi, kambing, ayam, unta, itu wajib disembelih. Kalau tidak disembelih maka bangkai. Gitu loh. Tapi maksudnya bangkai di situ tidak boleh dimakan, haram. Beda dengan laut. Kalau laut, binatang laut tidak usah disembelih pun halal, gitu loh maksudnya. Ya. Bagi Islam, memakan bangkai di laut ataupun bangkai ikan paus itu halal, boleh dimakan. Coba kawannya, apakah orang Kristen itu setiap makan ikan itu disembelih? Kan enggak, kan sama aja kan? Selain itu di dalam hadis dikatakan, ini baca hadisnya. Ayo. Muslim memakan hewan sejenis anjing hutan. Jadi ini anjing liar dimakan. Ini halal. Islam. Coba. Saya deketin dulu ya. Dan Ibnu, aku bertanya kepada coba, saya tahu hadis itu gini loh ya. Islam memakan biawak, ini hadisnya Anda bisa lihat. Ya, jadi hadis itu ya bukan memakan sejenis anjing. Maksudnya orang berburu itu kan macam-macam. Ada berburu pakai panah, ada yang pakai senjata apapun untuk mematikan, pakai elang atau pakai anjing. Sejenis anjing pun kalau untuk berburu boleh, bukan makan anjingnya. Tadi hadis tadi itu dia tidak tahu bab berburu gitu ya. Aku sendiri baru kan kaget. Masa sih tak lihat bab berburu itu ya. Berburu menggunakan anjing gitu loh. Ya. Terus biawak di sini rukhsah. Ya, makanya masih khilafiyah ulama. Karena saat itu darurat gitu loh ya. Oke, lanjut. Biawak itu dimakan, ini halal bagi umat Islam. Kencing onta, ini untuk pengobatan. Anda bisa saksikan ini bukunya. Ini ada. Nah, itu kan ya. Kan udah jelas untuk pengobatan. Di dalam Islam itu karena darurat itu boleh. Karena Islam itu ya di dalam melakukan apapun melihat mafsadah dan maslahahnya. Kalau maslahahnya lebih unggul, ini yang diutamakan. Contohnya, kita ini kan harus sehat. Andaikan sakit kan nanti tidak beribadah. Kita kencing unta itu haram dimakan, diminum. Lalu bagaimana kalau kita sakit, yang mana hanya dengan minum itu kita sembuh? Maka namanya itu darurat. Boleh. Asalkan kita memang sakit dan tidak menemukan obat lain. Kenapa kau boleh katakan haram? Dalam Islam itu untuk sembuh itu lebih maslahah. Jadi memang kencing unta itu haram.
Tapi itu masih kalah dengan menjaga nyawa. Karena kita sakit. Maka untuk kesembuhan boleh. Obat-obatan di dokter itu. Maka umat Islam tidak usah nanya obat ini terbuat dari apa. Tidak usah. Dari manapun asalnya obat itu, asalkan untuk kesembuhan, boleh. Gitu maksudnya itu ya. Jadi itu khusus untuk orang, hadis itu khusus untuk orang yang ketika dia minta obat ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini sakit demam. Ya mungkin gara-gara cuaca. Karena orang ini pendatang. Ditunjukkan obatnya, yaitu disuruh minum kencing itu dan susunya. Berarti hadis itu khusus untuk orang itu, karena orang itu sakit gitu loh. Jadi kata agar siapa lu? Islam diperintah minum kencing. Mana? Uang hadis itu khusus untuk dia yang sakit. Gitu ya. Hadisnya, kencing onta dikonsumsi oleh umat Islam. Menurut aturan agama Islam ini halal dikonsumsi. Sekarang kita lihat hadis yang lain. Di dalam Sahih Ibnu Kusaimah buku 1 halaman 146 sampai 148. Tolong di zoom yang sebelah sini. Apalagi itu? Silakan aja. Tidak tahu apa-apa deh itu. Coba kita mau ngomong apa lagi dia itu? Oke, saya bacakan. Oke, bacakan, silakan. Coba, apa lagi yang dia tahu? Kami pergi menuju Tabuk. Tabuk itu nama daerah. Saat terik matahari menyengat. Lalu kami singgah di sebuah tempat di mana kami dilanda kehausan sampai kami mengira leher-leher kami akan putus. Sehingga ada seseorang pergi mencari air. Dan ia pun belum kembali. Sehingga ia mengira lehernya akan putus. Sampai ada seseorang menyembelih untanya. Lalu memeras kotorannya, meminumnya, dan sisanya itu, perasan air tai onta itu sisanya, diletakkan pada bagian-bagian tubuhnya. Dilulurkan lah begitu. Ini loh. Hadis Sahih Ibnu Kusaimah mencatat bukan hanya kencing onta bisa diminum untuk kesehatan, tetapi air perasan tahi onta juga pernah dikonsumsi, bahkan dipakai untuk semacam apa ya, hand body, kira-kira gitu. Nah itu kan ya, apa kesalahannya itu? Gini loh ya, kita tahu kan ya, bahwasannya unta itu binatang. Kenapa kok orang kalau dulu berjalan ya naik unta, kalau sekarang tuh naik pesawat, karena ada pesawat, kuat dia itu, dan menyimpan air ya di parunya itu minum yang ibaratkan ngisi bensin kalau sekarang, irit banget. Nah sehingga nanti itu mengeluarkan air yang banyak. Jadi apapun keterangannya, intinya di perang itu darurat. Seperti yang saya jelaskan dari awal, Islam itu selalu mengutamakan yang lebih maslahah, yang lebih besar. Coba sekarang gini, ada air, tapi tidak boleh. Apakah karena najis, ya, atau karena haram? Maka, tapi saat itu kita mau mati, meninggal, kalau tidak minum, maka led-darurah boleh. Apa saja. Kenapa katakan ini kan najis misalnya? Iya, najis itu kan kalau kita dalam masa normal. Sedangkan dalam Islam, air najis, tapi kita menghadapi nyawa, maka menyelamatkan nyawa lebih diutamakan. Jadi air itu dari manapun asalnya, asalkan tidak racun, tapi untuk malah menyambung kehidupan karena haus, maka Islam boleh. Asalkan jangan berlebihan, minum sampai puas jangan. Yang penting menghilangkan haus. Apapun itu.
Jadi ingat dalam Islam itu ya, selalu mengutamakan hal yang lebih besar, didahulukan. Menjaga nyawa kehidupan besar. Air memang najis, tapi karena kita itu akan mati kalau tidak minumnya, maka menyelamatkan nyawa lebih diutamakan. Itu kalau Quran hadis menjelaskan seperti itu. Jadi hal-hal yang haram pun, tapi kalau ada sesuatu yang lebih utama didahulukan, ini yang didahulukan. Makanya berbohong itu kan ada kadang-kadang wajib. Loh Tata, bohong kok wajib? Iya, karena Islam itu mendahulukan yang lebih besar. Contoh, ada orang, Pak Jul dengan Bang Handi. Bang Handi ini mau dibunuh oleh Pak Jul. Bang Handi lari ke rumah saya. Tata, saya mau dibunuh oleh Pak D, Pak Jul. Gimana ini Tata? Ya sudah Bang Handi, kamu sembunyi aja di dapurku, di kamarku, di dalam rumah. Lalu Pak Jul cari, Tata, lihat Bang Handi. Maka saya wajib berbohong. Wajib. Loh Tata, kan berbohong itu dosa. Iya, tapi ini berhubungan dengan nyawa. Kalau saya jujur, maka Bang Handi akan dibunuh. Nah, menyelamatkan nyawa lebih diutamakan daripada berbohong, ya. Jadi kita harus berbohong karena menyelamatkan nyawa. Daripada kita jujur, malah Bang Handi akan dibunuh. Begitu juga makanan. Saya mau meninggal, atau gara-gara kelaparan atau kehausan, ada air tapi najis misalnya, atau haram. Tapi kalau kita tidak minum, kita akan mati. Maka boleh. Gitu hadis-hadis itu seperti itu. Darurat itu intinya ya. Jangan disamakan ketika kita masih sehat atau ada air gitu loh. Ya. Nah, dia tidak tahu asbabul wurudnya apa, maksudnya hadis itu apa, untuk apa, dan bagaimana ceritanya. Tidak mikir itu garis apelo ini ya. Makanya saya itu, ini orang ya tidak tahu apa-apa gitu. Cuma baca terjemahan doang ya, menyimpulkan gitu. Untuk luluran, nih, Anda bisa baca. Ya ini polanya Islam. Ada lagi hadis nih, hadis tentang tikus yang masuk ke dalam bejana yang isinya minyak, dan tikusnya mati di dalam kubangan minyak. Hadis mengatakan, hadis ini terjadi saat di rumahnya istrinya Muhammad, siapa namanya itu? Maimunah. Hadis ini dari Maimunah. Maimunah itu istrinya Muhammad, salah satu istri Muhammad. Tapi yang khusus dari istri ini adalah, dari Maimunah adalah, orang Islam dilarang berhubungan seks, menikah di saat menggunakan ihram, kain di saat berhaji, ini umroh. Tapi Muhammad menikahi dan berhubungan seks dengan Maimunah di saat Maimunah berihram. Nah, suatu saat di rumahnya Maimunah, istri yang dinikahi Muhammad, saat dia berihram itu, ada tikus masuk dalam bejana minyak. Terus Maimunah nunjukkan, Muhammad, ini ada tikus mati di dalam bejana minyak. Muhammad bilang, buang tikusnya, cedok minyak sekeliling tikus, minyak lainnya silakan dipakai. Ini caranya orang muslim yang halal di dalam hadis. Coba ngomong apa garis apelo itu? Wong hadis itu gini loh ya. Biar umat Islam itu tahu mana yang suci, mana yang tidak. Nah, kalau air ya, air itu yang cair banget lah. Kalau minyak di situ diceritakan bukan minyak seperti minyak kelapa itu, enggak. Ibaratkan minyak itu sudah apa? Kayak adonan gitu. Minyak dulu. Ibaratkan kayak mentega, ya, kan bisa jadi minyak. Kalau taruh di wajannya, di gorengan, akan mencair jadi minyak. Ya, intinya di situ kayak adonan minyak, kayak mentega itu. Tidak cair seperti minyak kelapa, enggak. Nah, di situ menceritakan gini hadis itu. Ada binatang atau tikus apa jatuh. Nah, iya kalau orang kaya, ya,
Ya kalau sekarangnya buang aja, tidak masalah. Tapi andaikan kita butuh tidak ada lagi, maka caranya buang tikus dengan sekitarnya itu. Ya, maka ini boleh digunakan suci ini. Bukan berarti orang Islam harus memerintahkan, bukan perintah itu. Intinya kita tahu bahwasannya kalau ada terjadi kayak gitu, bukan berarti iya kalau orang kaya, kalau orang miskin. Apakah langsung suci najis semuanya? Misalnya ya, ini minyak besar gini. Kejatuhan binatang sedikit. Teks, apakah semuanya najis? Minyak itu. Ternyata caranya buanglah langsung di sekitar binatang yang jatuh itu juga dengan binatangnya buang. Maka yang lain suci. Maksudnya bahas itu doang kok. Ya. Itu justru itu kemurahan. Ya, enak umat Islam itu. Nah, kalau kita bahas najis kan ya, kalau kejatuhan najis kan najis semua. Ya, kalau air kayak minyak kelapa, ini kan enggak. Ini benda ini kayak adonan gitu. Kalau jatuh, yang lain apakah najis semua? Ya kalau air ya satu timba, jatuh tikus, ya najis semua wong air. Karena sudah tercampur semuanya. Ini kan enggak, ibaratkan kayak adonan. Kalau jatuh, tak diem udah di situ. Sedangkan lainnya kan tidak bergerak. Ya kayak mentega itu tidak bergerak. Ya cukup dibuang itu saja. Atau buang semua silakan kalau masih punya. Dulu kan orang kan miskin-miskin, punyanya cuma itu. Maka cukup dibuang bangkainya dan sekitar itu. Sehingga yang utuh, minyak yang tidak kena kotorannya atau kena binatang itu suci. Yang dibuang hanya di sekitar itu. Lalu yang sisanya kan udah bersih. Nah, maksudnya gitu tuh hadis itu ya, keringanan ya. Nah, andai kan kita mau buang semua ya silakan, enggak masalah. Gitu loh ya. Nih, saya sudah scan-kan di dalam buku saya. Kalau Anda tidak punya uang untuk beli buku, susah nyari ini, Anda bisa cari buku saya. Semuanya sudah saya scan, saya tunjukkan kutipannya, penerbitnya. Termasuk nih, umat muslim dihalalkan mengkonsumsi makanan minuman yang kemasukan lalat. Kata hadis, lalat itu punya dua sayap. Di sayap yang satu ada racun, di sayap yang satu itu ada penawarnya. Jadi kalau ada ya lalat yang menempel atau masuk di dalam makanan atau minuman, masukkan semuanya supaya netral, kira-kira gitu. Nih. Ini ya. Ini kalau ada orang-orang santri umur 15 tahun, 13 tahun ditertawakan. Dia tidak tahu hadis itu membahas apa. Kalau kita kan tahu fikih, dijelaskan oleh fikih hadis-hadis kayak gitu itu. Atau hadisnya sendiri, ada syarahnya, penjelasannya. Maksudnya gini loh ya. Ada binatang itu yang bangkainya dimaafkan. Di antaranya serangga yang tidak mempunyai darah. Kayak tawon, lalat. Itu serangga termasuk. Bagaimana kalau jatuh ke air? Gelas misalnya. Ada gelas kopi atau teh. Jatuh lalat. Maka lalat ini termasuk binatang yang dimakfu. Bukan langsung semua air itu najis, gelas itu enggak. Buang saja lalatnya, selesai. Tapi kalau kita buang semua, ada masalah. Itu cuma keringanan kalau ada orang misalnya, aduh, darurat udah ya. Kopi cuma 1 gelas. Kita pergi mancing, kejatuhan lalat. Apakah langsung dibuang? Terserah kita. Kalau kita memang, wah, dah usahlah ada lalatnya, buang. Ya silakan buang, dah masalah. Tapi kalau kita, aduh jauh ini, masa buat lagi? Ya, karena secara fikih tidak menajiskan itu. Ya silakan kalau dah jijik, buang lalatnya. Ya. Lalu air di sini suci karena itu binatang yang makfu lalat itu. Tapi syaratnya ini sudah diteliti oleh ilmuwan. Sayapnya lalat itu ada 2. Yang satu obat, yang satu penyakit. Kalau ternyata yang jatuh itu penyakitnya, sayap yang penyakit, terus dibuang, otomatis air kopi ini
ada penyakitnya. Tapi karena sayap satunya obat, maka syaratnya sebelum dibuang, ditekan dulu. Sekiranya sayap dua-duanya ini menyentuh air itu semua, kopi itu, lalu buang. Berarti nanti air itu ada najis, ada obat, ada penyakit, ada obat, sehingga tidak beraksi apa-apa, tidak menimbulkan efek apa-apa. Anda kan tidak ditenggelamkan sedikit, takutnya cuma sayap yang penyakit, yang kena, yang basah, sehingga dua-duanya harus basah semua ke kopi itu, sehingga kopi di situ kena tersentuh sayap yang obat dan tersentuh sayap yang penyakit, sehingga tidak ada efeknya. Maksudnya gitu hadis itu ya. Aduh, garis siapa lo ya. Tidak tahu apa-apa bahas Quran hadis. Yang terakhir mengenai babi. Di dalam surah Al-Baqarah 173 ada ayat yang mengizinkan makan babi kalau terpaksa. Jadi kalau orang muslim dalam suatu kondisi yang terpaksa, maka babi pun, bangkai pun boleh dimakan dan itu tidak dosa. Itu katanya Quran. Jadi saya ingin ngomong sama Sanihu Munir, kamu usil mengolok-olok orang Kristen dengan buat buku seperti ini. Saya tidak mau usil, saya hanya membacakan apa yang ada di dalam hadis. Buku saya ini saya hanya bacakan apa yang dalam hadis kok. Padahal hadis yang kamu punya itu udah dijelaskan oleh anak umur 13 tahun kalau di pesantren. Ya, saya hanya membacakan. Kamu kira Islam itu hadis-hadis seperti itu ya dipelajari oleh anak 15 tahun, 13 tahun gitu loh. Udah dijawab, dijelasin udah. Sok pede ya. Saya hanya membacakan hadis katanya. menggunakan 11 hadis sahih yang berbeda. 5-6 tafsir Quran. Saya tampilkan apa adanya, tidak saya tambahi, saya tidak kurang-kurangi, saya tidak menghina. Memang seperti ini aturan pola makan Islam. Oke, terlahir ya saudaraku semuanya. Ya. Jadi itu mau pakai hadis apa, tafsir apa, wong kamu cuma baca terjemahan. Sedangkan di sekolah maksudnya asbabul wurudnya, sebab-sebabnya hadis ini apa? Kayak kencing onta itu apa sebab-sebabnya? Karena orang sakit ingin minta obat. Seperti itu asbabul wurudnya. Ya, nanti hadis ini mengarah bagaimana, keterangannya apa, asbabul wurudnya, sebab-sebabnya apa gitu. Jadi kamu percuma pakai hadis-hadis kayak gitu. Anak belasan tahun itu udah membahas masalah itu. Ya. Terus tadi terlahir tentang Al-Quran, boleh makan babi. Kan sudah aku jelaskan dari atas, dari awal tadi. Islam itu mengutamakan maslahah, sesuatu yang lebih besar, kemaslahatan. Sekarang gini, babi haram. Iya, haram. Boleh nggak dimakan? Wong haram ya haram. Nggak boleh. Tapi ketidakbolehan itu bisa gugur dengan sesuatu yang lebih besar. Apa? Nyawa. Misalnya saya di hutan, lapar mau meninggal. Ada makanan tapi babi. Kan haram. Bagaimana? Maka boleh makan. Lidururah. Tapi tidak boleh berlebihan dan melampaui batas. Maksudnya apa? Babi karena enak dimakan dihabiskan. Kenyang, wah enak, dihabiskan. Jangan. Cukup untuk menguatkan tubuh. Misalnya ya, dia dengan makan sebesar ini, genggam tangan ini, udah pas, hilang laparnya. Udah. Tidak boleh makan semua babi itu. Karena dia makan itu untuk menyelamatkan nyawa doang. Itu namanya darurat. Ya. Jadi jangan mengatakan boleh dalam Al-Quran kalau terpaksa. Iya, kamu udah tahu ceritanya gimana maksudnya. Maksudnya, babi itu haram, tapi menyelamatkan nyawa lebih besar daripada keharaman babi. Sama dengan tadi saya ceritakan bohong. Bohong itu dosa.
tapi bisa menjadi wajib karena menyelamatkan nyawa manusia. Babi itu haram, tapi bisa gugur keharamannya kalau kita menyelamatkan nyawa kita. Kalau saya tidak makan mati, maka boleh makan tapi tidak boleh berlebihan. Kalau makan satu paha tangan saja, tangannya babi, ya kenyang, maka tidak boleh makan semuanya. Karena babi itu haram, kita diperbolehkan sekedarnya saja. Gitu. Kok pincra-mincre tata hukumnya? Bukan mincra-mincre, bukan pelin-pelan, tapi ini berhubungan dengan mana yang lebih besar mudarat dan manfaatnya. Kalau saya tidak makan, saya mati. Kalau saya makan, haram. Kira-kira lebih besar mana? Maka yang diutamakan adalah makanlah walaupun itu haram. Dimaafkan. Kenapa? Karena menjaga nyawa lebih penting. Sehingga memakan itu boleh. Itu di masa-masa tertentu. Ya, kamu tidak tahu apa-apa. Orang kayak kamu ini oleh dunia pesantren, ya, ditertawakan kamu oleh anak-anak 11 tahun, 12 tahun. Karena sudah pelajaran fikih kayak ini. Ya. Bolehkah memakan bangkainya ikan? Boleh. Maksudnya apa? Tidak usah disembelih ikan itu. Karena semua binatang laut itu halal. Walaupun bangkainya, maksudnya apa? Walaupun matinya tidak disembelih. Beda dengan ayam. Kalau ayam harus disembelih. Kalau mati tidak disembelih, bangkai, maka haram dimakan gitu loh. Ya. Jadi orang kayak kamu itu, waduh, sok pinter ya. Bibelmu sendiri dah mungkin paham kamu. Oke, gitu saja ya saudara-saudariku semuanya. Mudah-mudahan manfaat barokah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.